Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kristanti SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Audit 2 dan hadirin sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terkait pengauditan siklus personalia dan penggajian. Next slide. Oke, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 10, yakni pertama ada Novia Ramadhani, saya sendiri sebagai moderator, dan dua rekan lainnya yakni sebagai penyaji, yakni ada Muhammad Daniel dan Hanum Dwi Salsabila. Next. Oke, di sini ada 4 pokok pembahasan. Pertama, akun dan transaksi dalam siklus personalia dan penggajian, fungsi bisnis dalam siklus personalia dan penggajian, serta dokumen dan catatan yang terkait. Lalu ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Terakhir ada metodologi untuk merancang pengujian terinci atas saldo. Next. Oke, di sini ada pengantar. Penggajian dan personalia itu merupakan bagian penting dalam pengelolaan tenaga kerja perusahaan, yang mana penggajian itu berkaitan dengan proses pencatatan, perhitungan, dan pembayaran kompensasi kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Lalu ada personalia, yakni berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM secara menyeluruh, mulai dari perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, hingga administrasi penggajian. Pengauditan siklus penggajian dan personalia itu sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan proses pembayaran serta pengelolaan tenaga kerja. Audit yang baik membantu mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, dan pemborosan yang dapat berdampak pada laporan keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Next. Oke, di sini itu ada perbedaan ya utama antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya. Yang pertama, hanya ada salah satu kelas transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya itu lebih signifikan dibandingkan akun neraca terkait. Lalu yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi semua perusahaan yang kecil. Nah, di sini ada note kalau auditor itu menekankan pengujian pengendalian substantif dan prosedur analitis. Lanjut, next. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai akun dan transaksi dalam siklus personalia dan penggajian. Next. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan. Tujuannya apa sih dari pengauditan atas siklus penggajian dan personalia? Yakni untuk menilai apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus ini telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, di sebelah kanan ini ada bagan terkait akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, yakni ada utang upah, gaji, bonus, dan komisi. Ini adalah titik awal siklusnya. Akun ini tuh menampung kewajiban perusahaan kepada karyawan atas upah, gaji, bonus, dan komisi yang sudah menjadi hak mereka tetapi belum dibayar. Nah, pada di kanannya itu ada saldo awal, kemudian gaji, upah, dan sebagainya, lalu ada saldo akhir. Di sebelah kirinya itu ada pembayaran. Kemudian panah dari akun tersebut, dari akun utang, upah, gaji, bonus, dan komisi itu mengarah atau menuju ke kas di bank. Yang mana ini menunjukkan bahwa pembayaran gaji dilakukan dengan kas di bank, seperti itu.
Lanjut ke hubungan utang gaji dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, dari utang gaji tadi di sebelah kanan itu ada biaya tenaga kerja langsung, yang artinya gaji itu diakui menjadi beban produksi. Nah, dari sini muncullah istilah saldo awal dan saldo akhir di akun biaya tenaga kerja langsung karena beban gaji ini diakui selama periode akuntansi berjalan. Nah, balik ke akun kas di bank tadi, setelah gaji dibayarkan, perusahaan itu memotong pajak penghasilan karyawan dan potongan lainnya. Nah, potongan ini itu menjadi kewajiban perusahaan yang dicatat dalam akun utang pajak penghasilan karyawan dan potongan lainnya. Seperti itu. Lanjut nih dari um, pembayaran pajak PPh karyawan itu yang dikas di bank juga ke akun utang beban pajak penghasilan karyawan. Nah, ini itu pajak yang ditanggung oleh perusahaan sendiri, jadi bukan potongan dari karyawan. Nah, dari biaya tenaga kerja langsung yang ada di kanan itu, Bagan itu menggambarkan bahwa sebagian dari biaya tenaga kerja, misalnya itu pajak penghasilan pasal 21, menjadi kewajiban pajak yang harus disetor oleh perusahaan. Jadi kaitannya itu beban tenaga kerja menimbulkan kewajiban pajak. Nah, lalu yang di bawah itu ada beban pajak penghasilan karyawan. Nah, akun terakhir ini ditunjukkan untuk mencerminkan beban pajak penghasilan atas gaji karyawan yang ditanggung perusahaan. Jadi intinya adalah dari gaji diakui, kemudian dibayar, lalu dipotonglah pajaknya, lalu disetor, dan akhirnya menjadi beban pajak yang akhirnya dilaporkan di laporan laba rugi. Seperti itu. Next. Oke, mungkin cukup dari sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji. Penyaji yang pertama yakni Hanum Dwi, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus personalia dan penggajian serta dokumen dan catatan yang terkait. Jadi, siklus penggajian dan personalia ini diawali dengan pengangkatan karyawan atau pegawai dan diakhiri dengan pembayaran imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan dan pembayaran kewajiban pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong kepada pemerintah dan institusi lain serta utang biaya tenaga kerja dan utang PPh karyawan. Boleh di next? Jadi di bagian SDM ini atau sumber daya manusia atau biasa dalam divisi itu bagian personalia. Bagian sumber daya manusia ini atau sering disebut juga bagian personalia adalah bagian yang secara independen mewawancara dan mengangkat personil yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan entitas. Bagian ini juga merupakan sumber independen catatan untuk memeriksa secara internal informasi gaji dan upah, termasuk tambahan-tambahan dan penghapusan dari daftar gaji, serta perubahan gaji atau upah dan potongan-potongan. Di bagian ini ada 3 tahap, yaitu catatan kepegawaian, evaluasi, evaluasi ide, dan pengembangan konsep. Boleh di next? Selanjutnya yaitu pencatatan waktu kerja dan pembuatan daftar gaji atau upah. Penggunaan catatan waktu kerja dan pembuatan daftar gaji atau upah sangat penting dalam pengauditan penggajian karena keduanya berhubungan langsung dengan biaya tenaga kerja untuk setiap periode. Pengendalian yang memadai diperlukan untuk mencegah kesalahan penyajian dalam 4 aktivitas berikut.
Jadi langkah-langkah proses inovasinya yaitu ada pencatatan waktu kerja, yang kedua yaitu ikhtisar dan perhitungan pendapatan kotor, potongan dan pendapatan bersih, yang ketiga pembayaran gaji atau upah, yang keempat yaitu pencatatan gaji atau upah. Di next. Nah, di sini ada dokumen serta catatan yang bersangkutan untuk siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada catatan waktu kerja. Jadi catatan waktu kerja itu merupakan dokumen yang menunjukkan waktu kerja pegawai sejak mulai hingga akhir bekerja setiap hari serta jumlah total jam kerja seorang pegawai. Pegawai itu tetap yang dibayar dalam bentuk gaji tidak perlu mengisi catatan waktu kerja. Mereka itu wajib mengisi laporan waktu atau time reports agar mendapat kompensasi seperti uang lembur, cuti, atau hari tidak masuk kerja karena sakit. Yang kedua, kartu waktu per job. Kartu waktu per job ini merupakan formulir yang menunjukkan untuk job mana seorang pegawai bekerja pada suatu periode tertentu. Formulir semacam ini digunakan bila pegawai bekerja pada job yang berbeda atau pada bagian yang berbeda. Kartu waktu per job seringkali dikerjakan secara elektronik. Yang ketiga adalah file transaksi penggajian. File yang diproses dengan komputer mencakup seluruh transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi untuk suatu periode tertentu. Contohnya itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Jadi dalam file ini berisi semua informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dan informasi untuk setiap transaksi seperti nama, nomor identitas, tanggal, dan pendapatan. Selanjutnya yaitu jurnal penggajian atau daftar. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan biasanya mencakup nama, tanggal, jumlah pendapatan kotor dan pendapatan bersih, jumlah potongan-potongan, dan klasifikasi akun untuk setiap transaksi. Transaksi yang sama yang dimasukkan ke dalam jurnal atau daftar juga dibukukan secara serentak ke buku besar dan ke master file penggajian. Selanjutnya yaitu master file penggajian. Master file penggajian ini merupakan suatu file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian untuk setiap pegawai dan menyelenggarakan total upah yang dibayarkan kepada pegawai sampai saat ini dalam suatu tahun tertentu. Selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini ada pembayaran gaji atau upah. Jadi, pembayaran gaji ini diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi atas jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Jumlah yang diperoleh adalah sebesar pendapatan kotor pegawai dikurangi dengan PPh karyawan, serta potongan-potongan lainnya. Selanjutnya yaitu ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank perlu dilakukan secara independen untuk akun kas termasuk akun penggajian. Penggunaan akun Impress dengan saldo terbatas membantu mencegah kecurangan, memisahkan pembayaran gaji dari transaksi, dan memudahkan rekonsiliasi bank. Undang-Undang Pajak Penghasilan mewajibkan perusahaan memotong dan menyetor pajak karyawan tepat waktu. Sistem penggajian berkomputer ini menghitung pajak berdasarkan data karyawan dan untuk mencegah kesalahan atau denda, perlu dilakukan verifikasi internal oleh petugas yang kompeten. Jadi dalam pajak penghasilan ini ada dua, yaitu bukti potong PPh pasal 21 dan surat setoran SSP. Pembuatan bukti potong dan pembayaran pajak itu mewajibkan perusahaan selaku wajib potong atas penghasilan karyawan untuk melakukan pemotongan dan membayarkan ke kas negara secara tepat waktu. Sedangkan surat setoran pajak itu hasil pemotongan pajak penghasilan karyawan bulanan selanjutnya yang akan disetorkan ke kantor pajak dengan disertai surat setoran pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Next. Subbab selanjutnya di sini ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Jadi, prosedur-prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan intransaksi merupakan cara penting untuk memeriksa saldo akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Pengujian ini sangat diutamakan karena tidak tersedia bukti pihak ketiga yang independen, seperti konfirmasi untuk memeriksa saldo utang gaji atau upah, utang PPh karyawan, utang biaya PPh karyawan, dan akun-akun neraca lainnya. Selain itu, dalam kebanyakan audit jumlah saldo akun-akun tersebut pada umumnya kecil dan bisa diverifikasi dengan cara yang relatif mudah. Seandainya auditor percaya bahwa transaksi penggajian telah dimasukkan ke komputer dengan benar dan pajak penghasilan karyawan telah dihitung dan dibayar dengan benar. Nah, di sini ada memahami pengendalian internal, siklus penggajian, dan personalia. Dengan menggunakan pendekatan yang sama seperti yang digunakan untuk pengujian transaksi penjualan dan penerimaan kas, pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif merupakan golongan transaksi untuk setiap tujuan audit transaksi. Jadi kita itu harus mengenal hal-hal seperti yang pertama itu pengendalian internal bisa berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, auditor harus mengidentifikasi pengendalian, defisiensi-defisiensi signifikan, dan kelemahan material yang terdapat pada setiap organisasi. Yang kedua itu pengendalian yang ingin diandalkan oleh auditor untuk mengurangi penilaian resiko pengendalian harus diuji melalui pengujian pengendalian. Yang ketiga yaitu pengujian substantif. Golongan transaksi ini bisa berbeda-beda tergantung pada penilaian resiko pengendalian dan pertimbangan audit lainnya. Seperti misalnya itu pengaruh penggajian terhadap persediaan. Selanjutnya ini kita bahas tentang pengendalian-pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan personalia untuk penilaian risiko pengendalian. Yang pertama itu ada pemisahan tugas yang memadai. Jadi dalam pemisahan tugas yang memadai ini dilakukan untuk mencegah kecurangan atau kesalahan seperti pembayaran gaji terlebih atau pegawai fiktif. Fungsi penggajian harus terpisah dari bagian sumber daya manusia dan pembayaran gaji agar setiap proses saling mengawasi. Yang kedua ini ada pengotorisasian yang tepat. Jadi setiap perubahan ini jumlah tenaga kerja, tarif, gaji, potongan, atau jam lembur harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang atau supervisor guna memastikan keabsahan dan keakuran penggajian. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu ada dokumen dan catatan yang memadai. Di dokumen dan catatan seperti daftar hadir, waktu kerja, dan daftar gaji harus lengkap dan sesuai dengan sistem penggajian agar pembayaran bisa dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Hanum atas pemaparannya. Kepada penyaji selanjutnya yakni Muhammad Daniel dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan fisik atas aset dan catatan, yang mana ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan aset seperti cek gaji dan dokumen keuangan. Cek hanya boleh ditandatanganin oleh petugas yang berwenang dan akses terhadap sistem pembayaran juga dibatasin. Semua cek yang tidak digunakan harus dikembalikan ke bagian keuangan atau bank. Selanjutnya ada pengecekan independen atas pelaksanaan kerja, yang mana perhitungan daftar gaji diverifikasi secara independen oleh pihak lain di luar bagian pembuatan daftar gaji. Tujuannya itu untuk memastikan keakuratan data, mencegah kesalahan, serta menilai kewajaran jumlah gaji dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada pemotongan pajak PPh 21 dan pembayaran ke kas negara. Ini terjadi pada banyak perusahaan yang mana pajak penghasilan karyawan dan pemotongan lain
dan merupakan pos yang penting karena jumlah tidak membayar pajak tepat itu bagi audit memahami bagaimana selanjutnya ada penghasilan karyawan dan potongan lain tepat waktu. Auditor memastikan perusahaan memotong dan menyetor PPh karyawan sesuai dengan ketentuan meliputi potongan PPh 21, iuran kerja dan pemerintah waktu. Penggajian dapat memengaruhi pencatatan dan penilaian persediaan secara signifikan, dan auditor perlu waspada terhadap kemungkinan kecurangan seperti pegawai fiktif atau manipulasi jam kerja yang dapat memengaruhi biaya tenaga kerja dalam persediaan. Selanjutnya ada hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Ini penggolongan biaya gaji memengaruhi nilai aset persediaan atau bahan dalam proses barang jadi. Kesalahan klasifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat menyebabkan salah saji nilai persediaan. Auditor harus memastikan pencatatan biaya tenaga kerja sesuai dengan job order dan periode yang tepat. Selanjutnya ada pengujian atas tenaga kerja fiktif. Ini dilakukan untuk mendeteksi pembayaran gaji kepada pegawai yang sudah tidak bekerja atau tidak pernah ada. Auditor juga harus mengecek daftar gaji, kartu waktu, bukti pembayaran bank, serta mencocokkan data pegawai di bagian SDM. Yang terakhir ada pengujian atas kecurangan dalam jam kerja. Kecurangan dalam jam kerja terjadi apabila seorang pegawai melaporkan waktu kerja yang lebih banyak dari jam atau hari kerja sesungguhnya. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya auditor mengalami kesulitan untuk mengungkapkan jam kerja yang tidak benar tersebut. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan merekonsiliasi antara total jam kerja yang dibayar sesuai dengan daftar gaji, upah dengan suatu catatan independen tentang jam kerja. Seperti misalnya catatan jam kerja yang terdapat di bagian produksi, perangkat lunak, audit, dapat digunakan untuk menguji kewajaran pada setiap pegawai dan jumlah tidak normal untuk merancang pengujian terperinci atas saldo. Identifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi pengajian ini pada tahap 1. Pada kebanyakan perusahaan, pengidentifikasian risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap penggajian jarang dilakukan. Namun demikian, risiko bisnis klien bisa terjadi pada perusahaan yang pada karyawannya seperti adanya dan perusahaan lain dari banyak opsi saham untuk para pejabat kunci di perusahaan yang serta signifikan berdampak pada beban gaji dan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren. Ini juga pada tahap 1, yang mana menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren bertujuan untuk menentukan sejauh mana kemungkinan terjadi kesalahan atau kecurangan dalam transaksi penggajian yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Meskipun saldo akun penggajian biasanya tidak signifikan di neraca, auditor tetap perlu memperhatikan potensi salah saji, terutama jika bagian tenaga kerja dialokasikan ke persediaan. Risiko inheren dapat meningkatkan karena sifat transaksi penggajian yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, auditor harus memahami sistem penggajian perusahaan, mengidentifikasi area
rawan kesalahan, serta memperhatikan ketentuan akuntansi dan pengungkapan yang berlaku. Selanjutnya ada menilai, pengendalian, dan melaksanakan pengujian yang bersangkutan. Ini pada tahap 1 dan 2. Di sini ada tabel prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Kita mulai dari prosedur analitis yang saldo akun beban tenaga kerja dengan tahun sebelumnya, penyesuaian untuk kenaikan tarif dan kenaikan. Kemungkinan kesalahan penyajian itu kesalahan penyajian akun beban tenaga kerja. Yang kedua ada membandingkan persentase beban tenaga kerja langsung terhadap penjualan dengan kemungkinan kesalahan penyajian itu tingkat komisi penjualan dengan kesalahan penyajian beban komisi dan utang beban komisi. Yang keempat ada membandingkan persentase pajak penghasilan terhadap penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan beban penghasilan karyawan dan utang pajak penghasilan karyawan. Karyawan dengan penghasilan karyawan. Selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan pengujian rinci saldo untuk akun utang dan beban. Ini pada tahap 3, yang mana verifikasi akun kewajiban terkait penggajian atau utang beban gaji dapat dilakukan langsung jika pengendalian internal efektif. Jika auditor yang yakin transaksi dan pajak penghasilan karyawan sudah dicatat serta dibayar dengan benar, pengujian saldo tidak memakan banyak waktu. Tujuan utama audit saldo penggajian itu untuk memastikan utang beban gaji dan kewajiban lain dicatat dengan benar atau ketelitian. Yang terakhir, transaksi dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Tujuan agar laporan tidak kurang saji dan semua kewajiban tercatat dengan benar. Baik, selanjutnya ada akun-akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada jumlah-jumlah yang dipotong dari penghasilan karyawan, utang beban gaji dan upah, utang beban komisi, utang bonus, pengujian rinci saldo untuk akun-akun beban, kompensasi untuk para staf, komisi, beban pajak penghasilan karyawan. Selanjutnya ada total gaji atau upah, tenaga kerja kontrak, dan yang terakhir ada tujuan penyajian dan pengungkapan. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Daniel atas pemaparannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Personalia itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sedangkan penggajian itu berkaitan dengan proses perhitungan dan pembayaran kompensasi kepada karyawan atas jasa yang diberikan. Maka siklus personalia dan penggajian ini memiliki peranan penting dalam menjaga keakuratan laporan keuangan serta efektivitas pengelolaan tenaga kerja di perusahaan. Melalui proses pengauditan, auditor memastikan bahwa setiap transaksi dalam siklus ini telah dicatat secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal yang baik seperti pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, dan pencatatan yang akurat menjadi faktor utama untuk mencegah kesalahan, kecurangan, serta manipulasi data. Nah, dengan demikian, audit pada siklus personalia dan penggajian tidak hanya menjamin ketepatan pembayaran kompensasi, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Oke, boleh di next. Mungkin
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih guys.